Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Umahat kelas hadis yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur ke Ilahi Rabbi. Alhamdulillah dinikmati hati musholihah. Hari ini Allah masih pertemukan kembali kita dalam kondisi yang sehat dan dalam nikmat iman serta nikmat Islam. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah berada di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Mahat, hari ini kita masuk ke hadis 1056. Sebelum kelas ini dimulai, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita kemudahan di dalam menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Taki. Kemudian hari ini nanti Ustadz akan ada sidang lanjutan kasus yang kemarin tentang penipuan logam mulianya. Mungkin nanti kalau memang ada panggilan dari pengadilan ya Ustadz break dulu ya 5 sampai 10 menit ya Ustadz, terputus sementara ya. Iya. Ya Ustadz, mari sama-sama Umahat kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Aki. Alhamdulillah, hari ini masuk ke hadis 1056 Ustadz. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para umahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan siang hari ini kita kembali bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat-nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Nikmatus sihhati wal faragh. Nikmat kesehatan, kesempatan, wabil khusus adalah nikmatul iman wal Islam. Sehingga pada kesempatan yang berkah kali ini, alhamdulillah kita masih bisa mengikuti kajian hadis, yaitu hadis-hadis yang termaktub dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan untuk kita semuanya keridhaan, keberkahannya di dunia wal akhirah. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kemudian. Para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali kita akan bacakan hadis-hadis di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Kita sampai pada hadis ke 1056 tentang wakaf. Disebutkan hanya satu hadis di sini. Kita baca hadisnya. Silakan ibu-ibu buka kitabnya. 1056. Hadis Ibnu Umar. Anna Umar bin Al-Khattabi asaba ardan bi Khaybar. Fa'ata Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha. Faqala ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar. Lam usib malan qattu anfasa 'indi minhu. Fama ta'muru bihi? Qala in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha.
Qala fatasaddaqa biha Umar annahu la yuba'u wa la yuhab wa la yuras wa tasaddaqa biha fil fuqara'i wa fil qurba wa fil riqabi wa fi sabilillahi wa ibn sabil wa dhaif. La junaha ala man waliyaha ay ya'kula minha bil ma'ruf wa yut'am ghairu mutawallin. Qala Arawi fa haddatsu bihi ibn Sirin fa qala ghairu muta'assalin mala. Silakan dibaca ibu-ibu. Bismillah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaybar. Lalu ia datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta saran mengenai bagian tersebut. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaybar dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat berharga seperti kebun ini. Lantas apa saran Anda mengenai kebun ini?" Beliau menjawab, "Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya." Ibnu Umar berkata, Umar pun menyedekahkannya. Ia tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk Ibnu Sabil, dan untuk menjamu tamu. Ia juga membolehkan orang yang mengurus kebun tersebut untuk memakan dan memberi makan hasil tanamannya dengan cara yang baik, dan tidak menyimpannya untuk dimiliki sendiri. Perawi berkata, saya menyampaikan hadis ini kepada Ibnu Sirin ketika sampai pada kata dan tidak menyimpannya. Ia mengatakan dan tidak mengumpulkannya untuk diri sendiri. Ya ibu-ibu, terkait dengan wakaf, semuanya pembahasannya cukup panjang ya. Wakaf sebagaimana secara bahasa waqafa itu berhenti atau menahan ya. Jadi menahan sesuatu yang terkait dengan harta milik seseorang yang diberikan kepada perorangan, ya, lembaga, dengan konsekuensi bahwasanya harta tersebut tidak bisa diperjualbelikan kembali, tidak bisa dihibahkan, dan bahkan tidak bisa diwariskan. Ini yang sering kita dengar, wakaf berupa rumah atau wakaf berupa tanah misalnya, ya, bangunan masjid dan yang semisalnya. Nah, ketika harta itu diwakafkan, yang mana para ulama menjelaskan ibu-ibu bahwasanya wakaf itu sedekah yang afdal. Sedekah yang afdal karena memang sedekah itu tidak bisa istilahnya dicabut lagi, bahkan tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dihibahkan, dan tidak bisa diturunkan kepada ahli warisnya. Betul-betul orang yang mewakafkan adalah menunjukkan akan keikhlasan dia di dalam mendermakan hartanya fisabilillah. Walaupun nanti pembahasan terkait dengan masalah kontemporer ya, jadi ada wakaf hal-hal atau benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, ataupun wakaf yang bisa bergerak seperti hari ini, misalnya ada pengumpulan donasi wakaf untuk pembelian kendaraan dakwah misalnya. Jadi kalau terjadi sesuatu misalnya terkait dengan wakaf yang tidak bergerak, bangunan atau tanah tidak produktif misalnya, ataupun karena satu kondisi darurat, misalnya ada proyek pembangunan jalan sehingga tanah tersebut harus direlakan untuk jadikan jalan umum, dan itu untuk kemaslahatan umum. Bolehkah tanah itu dijual padahal itu tanah wakaf? Itu ada selang pendapat antara para ulama, tapi sebagian ulama menjelaskan, di antaranya adalah madhab dalam fikih Hanafi dan Hambali. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan boleh dalam keadaan ya darurat seperti itu, ataupun dalam keadaan tidak produktif lagi. Misalnya ada tanah wakaf untuk pesantren, ternyata tanah itu ketika berjalan waktu tidak produktif lagi ya, karena mungkin tanahnya rusak atau bagaimana, boleh dijual. Walaupun kalau kita melihat peraturan di negeri kita yang memang menjual tanah wakaf itu nggak semudah itu ibu, paling nanti istibdal ya, bisa tukar guling ataupun nanti dengan persetujuan pihak-pihak tertentu ya, karena dalam keadaan darurat dijual dan dibelikan dengan yang semisal. Demikian juga wakaf yang bergerak seperti mobil, kendaraan. Dalam waktu yang mungkin relatif lama, namanya kendaraan seperti mobil, mesinnya semakin tua, kalau dibiarkan malah tidak manfaat dan pahalanya tidak mengalir pada pemilik ataupun muwakif yang mewakafkan kendaraan tersebut. Maka sebagian ulama, yaitu para ulama dalam mazhab Hambali dan Hanafi, membolehkan. Tapi pada dasarnya ketika tidak ada satu kemaslahatan yang besar atau tidak dalam keadaan darurat, maka tidak boleh memperjualbelikan barang-barang wakaf. Barakallahu fikum ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Hadis ini yang kita baca adalah satu bagian misal daripada wakafnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu pada tanah Khaybar yang dia dapatkan. Di tanah Khaybar pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditempati oleh orang-orang Yahudi dan kemudian ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian tanahnya dibagikan pada kaum muslimin. Ya. Bagian tanah dibagikan pada kaum muslimin yang kemudian sebagiannya masih dikelola oleh orang-orang Yahudi dengan sistem sikoyah. Sebagaimana kita telah sampaikan ibu-ibu, mereka merawat tanaman yang sudah ada. Beda dengan muzara'ah sama mukhabarah. Ini sudah kita bahas. Muzara'ah, mukhabarah itu kerjasama antara pengelola dan pemilik tanah, tapi dari awal, dari pembibitan, dari tanaman. Beda dengan sikoyah. Sikoyah itu kalau secara bahasa penyiraman, perawatan. Sekaligus di situ adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh tanaman untuk bisa berbuah. Bagian tanah kaum muslimin dikelola oleh orang-orang Yahudi. Hasilnya bagi hasil tentunya. Ada sebagian juga seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini diwakafkan, sehingga tanah yang sudah diwakafkan la yuba'u, tidak dijual, wala yuhabu, tidak dihibahkan, wala yurasu, dan juga tidak diwariskan, dan hasilnya disedekahkan pada orang-orang fakir. Ini sekilas tentang wakaf ya Ibu. Sekilas tentang wakaf. Tentunya ini bagian daripada tabarruk, bagian daripada tabarruk, sedekah yang baik ya. Wakaf berupa bangunan, wakaf berupa tanah, Masya Allah. Pahalanya akan senantiasa mengalir apalagi digunakan dalam hal-hal kebaikan. Dan kebaikan itu pada bagian yang sangat luar biasa seperti membaca dan menghafal Al-Quran ya, bangunan-bangunan pesantren ataupun bangunan berupa masjid ataupun fasilitas-fasilitas fisabilillah yang lain, itu sangat berpotensi besar menjadi sebuah amal jariah yang senantiasa mengalir. Karena sesungguhnya ibu-ibu, kita semua juga tidak tahu batas usia kita sampai kapan. Karena kematian itu tidak membedakan mana yang tua ataupun mana yang muda. Dan kemudian kematian tidak kenal isti'dzan, tidak pernah kematian itu minta izin lebih dahulu. Nah, karena itu kita itu dituntut untuk beramal secara strategis dan cerdas. Ya. Di antaranya adalah bagaimana kita membangun amaliyah, amal-amal saleh yang pahalanya senantiasa mengalir. Walaupun kita mungkin sudah terbaring di bawah tanah, di tanah perkuburan, pemakaman, tetapi pahala itu senantiasa mengalir. Ini termasuk salah satu daripada amaliyah yang cerdas dan strategis, yaitu berbanyak amal-amal yang senantiasa pahalanya mengalir. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan kita lanjutkan. Hadis berikutnya 1057. Tidak berwasiat jika tidak punya sesuatu yang diwasiatkan. Jadi wasiat itu ya bisa berupa nasihat atau wasiat berupa pesan untuk dibagikan harta atau sesuatu hal yang terkait dengan kepemilikan kepada orang lain. Bagi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita baca hadisnya. Hadis Abdullah bin Abi Aufa an Talhah bin Musarrifin. Qala sa'altu Abdullah bin Abi Aufa hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam awsa? Qala la, faqultu kaifa kutiba 'alan nasil wasiyah au umiru bil wasiyah? Qala awsa bi kitabillah. Silakan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Talha bin Musarrif berkata, aku bertanya kepada Abdullah bin Abu Aufa, apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat? Ia menjawab tidak. Aku bertanya lagi, lalu bagaimana manusia diwajibkan atau diperintahkan untuk berwasiat? Ia menjawab, beliau berwasiat dengan kitab Allah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti dijelaskan secara rinci pada hadis-hadis berikutnya, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya beliau minta kertas untuk ditulis wasiat dari beliau, tapi terjadi perselisihan pendapat antara para sahabat. Karena kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memprihatinkan. Jadi beliau terlihat semakin berat sakitnya, ya, terlihat sekali semakin berat. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, pergi kalian sudah. Akhirnya mereka berbeda pendapat apakah Rasulullah dipersilahkan untuk memberikan wasiat atau tidak. Sebagian sahabat mengatakan tidak perlu karena di tengah-tengah kita ada kitabullah. Itu sudah cukup. Makanya intinya memang tidak ada wasiat khusus dari Rasulullah SAW secara tertulis. Tidak ada wasiat khusus. Sedangkan ada perkataan sahabat misalnya
perkataan sahabat, misalnya Ibnu Mas'ud, ini adalah wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di atasnya ada tanda tangannya, maksudnya itu adalah penegasan dalam syariat Islam. Karena memang wasiat Nabi ya kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum. Jadi usikum bi kitabillah. Ya, aku wasiatkan pada kalian kitabullah dan sunnah. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sana tidak ada wasiat khusus dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasiatnya adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut hadis 1058. Hadis wa Aisyah al-Aswad. Qala dzakaru 'inda Aisyah anna 'Aliyan radhiyallahu anhu kana wasiyan. Faqalat mata awsa ilaihi wa qad kuntu musnidatahu ila sadri. Faqalat hajri fada'a bitasti. Qala qad khanasa fi hajri. Fama sya'artu annahu qad mata. Famata awsa ilaihi. Silahkan dibaca Ibu. Aswad berkata, orang-orang menyebutkan kepada Aisyah bahwa Ali menerima wasiat atau kekhalifahan. Aisyah pun bertanya, kapan beliau mau mewasiatkan itu kepadanya? Aku orang yang selalu menyandarkan beliau di dadaku menjelang wafat beliau. Atau ia berkata, berada dalam pangkuanku, lalu beliau meminta air dalam wadah atau terbuat dari tembaga, hingga beliau jatuh dalam pangkuanku, dan aku tidak sadar kalau beliau sudah wafat. Jadi kapan beliau memberi wasiat kepadanya? Iya. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada Ali. Tapi sakitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat beliau berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di pangkuan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini dikisahkan dalam beberapa hadis yang lain pada saat saudaranya Aisyah yaitu Abdurrahman berkunjung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di pangkuan Aisyah. Sampai diceritakan di situ Rasulullah melihat siwaknya Abdurrahman dan terlihat dari mata beliau keinginan untuk bersiwak. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha meminta siwak Abdurrahman dipatahkan menjadi dua. Kemudian Aisyah membuat siwak untuk beliau dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak pada waktu itu dengan sangat sungguh-sungguh. Bahkan Aisyah mengatakan tidak pernah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak sebagus itu, sebaik itu. Sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdengar dari suaranya yang lirih, Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la sambil menunjukkan tangan ke atas. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di pangkuan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi yang terkenal dengan klaim bahwasanya yang mendapatkan wasiat itu adalah Ali, adalah kalangan orang-orang Syiah. Wasiat tentang kepemimpinan yang ditunjukkan kepada Ali sepeninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita sebagai seorang Muslim ahli sunnah wal jamaah meyakini akan kesepakatan mereka para ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa pemimpin yang sah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar. Kemudian setelah itu Umar, setelah itu adalah Utsman, dan setelah itu adalah Ali al-Khulafa ar-Rasyidun. Kemudian juga para ulama sepakat bahwasanya orang yang terbaik pada umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Baru ada perselisihan pendapat apakah Utsman lebih utama daripada Ali. Sebagian kalangan mengatakan, khususnya adalah Syiah Zaidiyah mengatakan bahwasanya Ali lebih utama dibandingkan Utsman. Tapi Ahli Sunnah wal Jamaah merojihkan, menguatkan, karena memang di sini ada selang pendapat tidak merupakan ijma, tidak merupakan kesepakatan para ulama. Artinya Ahlussunnah wal Jamaah yurajjihuna, merojihkan, menguatkan bahwasanya Utsman lebih utama dibandingkan Ali. Ya, sesuai dengan urutan kekhilafahan ar-Rasyidah. Ada al-Khulafa ar-Rasyidun di situ disebutkan, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan keutamaan mereka sesuai dengan keurutan al-imamah wal khilafah, kepemimpinan dan kekhilafahan. Ini yang disampaikan oleh mereka para ahli sunnah wal jamaah, berbeda dengan kalangan Syiah Rafidhah khususnya. Mereka menolak kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Bahkan mereka meyakini akan kekafiran mereka. Mereka meyakini kepemimpinan setelah Nabi itu adalah hak Ahlul Bait. Makanya Ahlul Bait di sini kita sebagai ahli sunnah juga punya akidah tersendiri karena menyikapi Ahlul Bait.
itu ada kelompok yang ekstrem kanan, ada ekstrem kiri. Ada kelompok yang ekstrem kanan, seperti orang-orang Syiah. Orang Syiah ini meyakini bahwa kepemimpinan itu hak Ahlul Bait dan kepemimpinan non Ahlul Bait itu tidak sah. Sampai kemudian mereka mengkafirkan mayoritas para sahabat. Hanya beberapa sahabat saja yang selamat daripada lisan mereka. Yang selamat dari vonis kafir mereka terhadap para sahabat. Ini mereka orang-orang Syiah. Kemudian kelompok ekstrem kiri adalah kelompok Nasibah atau Nawasib, Ibu. Kelompok Nasibah atau Nawasib. Mereka mencoba untuk mengkanter Syiah, tetapi kebablasan. Mereka mencoba untuk mengkanter Syiah, tapi kebablasan. Akhirnya mereka malah mengkafirkan Ahlul Bait. Maka khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan pertengahannya. Walaupun kita di sini yang berusaha memegang sunnah dituduh oleh orang Syiah sebagai kaum Nawasib. Maka ibu-ibu barakallahu fikum kalau suatu saat mendengar ungkapan orang-orang Syiah, kalian Nawasib. Kita juga sebagai Ahlussunnah tidak suka terhadap Nawasib mengkafirkan Ahlul Bait. Ya, mengkafirkan Ahlul Bait. Kita pertengahan. Ahlul Bait itu adalah keluarga Nabi. Keluarga Nabi memiliki keistimewaan ya. Yang mana keistimewaan ini ada dalam beberapa hal. Jadi keturunan Nabi ini khusus memang jalurnya dari Fatimah, karena Nabi Muhammad SAW tidak ada anak laki-laki yang kemudian hidup yang selanjutnya memiliki keturunan, tidak ada. Qasim, Abdullah, Ibrahim meninggal pada saat kecil. Ya, ini yang menjadikan orang-orang kafir Quraisy mengejek Nabi. Keturunannya terputus, abtar. Ya, tetapi mereka lah yang abtar, yang mabtur, yang terputus ya barokahnya. Walaupun punya anak, tapi tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi mereka. Jadi barakallahu fikum, keturunan Nabi dari jalur Fatimah dan Ali. Fatimah anak satu-satunya beliau yang kemudian di situ memiliki keturunan Hasan dan Husain. Dari Ali radhiyallahu anhu, itulah keturunan Nabi disebut sebagai ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mencintai mereka lebih daripada cinta kita kepada Ahlussunnah secara umum. Kepada Muslim secara umum kita lebihkan lebih dibandingkan yang lain ya, cinta kita kepada Ahlul Bait. Dan cinta ini tentunya berdasarkan syariat ya Ibu, selama mereka berpegang teguh dengan ajaran nenek moyangnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang ngaku Habib tapi menyeleneh, ya nggak usah kita ikut. Cinta kita karena Allah dan benci kita karena Allah. Kalau ada seorang yang jelas-jelas itu keturunan Nabi dan soleh, maka kita cintai lebih daripada cinta kita kepada orang yang biasa, artinya bukan dari garis keturunan. Ada sebagian kalangan mengatakan, menampik ya, menolak. Apa itu Habib-Habib? Ya. Kalau kita, ya Habib itu istilah dari keturunan Nabi Muhammad SAW ya, baik dari jalur keturunan Hasan atau Husain. Itu ada Ibu. Sedangkan kalau orang dusta, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Al-Bait keturunan Nabi itu ada nanti sampai akhir zaman. Buktinya apa? Dan ini juga akidah Ahlussunnah, karena nanti di akhir zaman akan muncul seorang laki-laki dari Ahlul Baitku, kata Rasulullah. Dengan Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazir, seorang pemimpin yang mendapatkan petunjuk di akhir zaman, yang dia akan melawan Dajjal bersama Nabi Isa alaihissalam. Yang mana Al-Imam Al-Mahdi di sini dalam sebuah hadis adalah dari garis keturunan Sayyidina Hasan. Ya, bukan dari Sayyidina Husain, tapi dari Sayyidina Hasan. Berarti ada. Karena beberapa saat yang lalu saya melihat ada orang yang kebablasan dalam hal ini. Intinya apa Ibu-ibu? Kita pertengahan dalam menyikapi Ahlul Bait, tidak seperti Syiah dan tidak seperti Nawasib. Orang-orang Syiah memiliki beberapa alasan tentang ketidakabsahan pemimpin selain Ahlul Bait pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Ya, mereka berdalih bahwasanya Ali mendapatkan wasiat, padahal tidak ada wasiat. Ada juga mengatakan wasiatnya tidak waktu Rasulullah meninggal, tapi pada saat sepulang beliau dari haji wada. Haji wada, Rasulullah itu pernah berhaji, tapi hajinya cuma sekali pertama dan wada yang terakhir. Ya, penutupan pertama dan penutupan. Ya, tidak ada haji lagi. Makanya kan ketika kita bahas tentang haji, ada perselisihan tentang haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah beliau hajinya tamattu', apakah hajinya qiraan? Jadi sepulang dari haji wada,
beliau dan sebagian para sahabat, karena sebagian sahabat sudah pulang ke tempatnya masing-masing, ke kabilahnya, ke sukunya, termasuk para sahabat yang berada di Mekah tidak bersama Nabi. Ketika berada di tempat ya yang itu pertengahan antara Mekah dan Madinah, tempat yang disebut dengan Ghadir Khum. Di situ Rasulullah SAW menerima beberapa laporan dari para sahabat yang datang dari Yaman tentang perihal apa yang dilakukan oleh Ali. Jadi Ali ini mengambil harta ghanimah sebelum dibagi menurut laporan mereka. Tapi menurut pengamatan Rasul, apa yang diambil oleh Ali itu tidak sebesar jatahnya. Akhirnya jatah lebih besar. Maka Rasulullah SAW membela Ali. Bukan karena beliau adalah keluarganya, bukan karena beliau adalah menantunya, bukan. Tetapi karena memang benar. Tapi karena memang beliau benar. Jadi Rasulullah SAW kemudian pidato di situ, ibu. Di antara isi pidatonya, Rasulullah SAW bersabda, man kana aliyun maulahu man kuntu maulahu fa aliyun maulah. Man kuntu maulahu fa aliyun maulah. Barang siapa yang aku menjadi walinya, maka Ali adalah wali bagi dirinya. Wali di situ diartikan pemimpin. Barang siapa yang aku adalah pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpin. Hadisnya sahih. Tapi tentang makna hadis tersebut dibantah oleh para ulama. Jadi andikan itu wasiat yang penting, kenapa tidak disampaikan pada saat wukuf di Arafah, tapi ketika di jalan. Dan ternyata latar belakang apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW di situ adalah terkait dengan pembelaan beliau terhadap Ali atau sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ibu-ibu, kita lanjutkan hadis berikutnya 1059. Hadis Ibnu Abbasin anhu qala, yaumul khamis, wa ma yaumul khamis? Summa baka hatta hadaba dam'uhu al-hasba. Faqala ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'uhu yaumal khamis. Faqala tuni bi kitabin, uktub lakum kitaban lan tadillu ba'dahu abadan. Fatanazza'u wa la yanbaghi 'inda nabiyyin tanazu'un. Faqalu hajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala da'uni falladhi ana fihi khair mimma tad'uni ilaihi. Wa awsa 'inda mautihi bisalas. Akhrijul musyrikina min jaziratil Arab wa ajizul wafda bi nahwi ma kuntu ujizuhum wa nasitus salisah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau baca? Ya, aku deh ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, hari Kamis dan apakah hari Kamis itu? Lalu ia menangis hingga air matanya membasahi kerikil. Ia berkata, sakit Rasulullah SAW bertambah parah pada hari Kamis. Lalu beliau berkata, berilah aku buku agar aku bisa tetapkan untuk kalian suatu ketetapan yang kalian tidak akan tersesat sesudahnya, selama-lamanya dan bertengkar. Karena tidak sepatutnya ada pertengkaran di hadapan Nabi SAW. Orang-orang berkata, apa ucapan Rasulullah SAW telah berubah dan tidak beraturan karena sakit yang beliau rasakan. Beliau berkata, biarkanlah aku, kondisiku sekarang sudah lebih baik dari yang kalian inginkan. Beliau berwasiat 3 hal menjelang wafatnya. Usirlah orang-orang musyrikin dari Jazirah Arab dan hormatilah para tamu, duta utusan seperti aku menghormati mereka. Dan aku, Ibnu Abbas, lupa yang ketiganya. Baik, ibu-ibu, barakallahu fikum. Jadi wasiat tertulis dari Rasulullah SAW tidak ada. Kalau wasiat ucapan yang itu dianggap sebagai wasiat karena disampaikan menjelang wafat Rasulullah SAW. Yang disebutkan oleh Ibnu Abbas di sini ada 3, cuma yang ketiga lupa. Yang pertama adalah akhrijul musyrikin min jaziratil Arab. Diperintahkan yaitu kaum muslimin untuk mengeluarkan orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Ya. Jadi diperintahkan orang-orang musyrik untuk dikeluarkan dari jazirah Arab. Ini pesan Rasulullah SAW. Jadi dari jazirah Arab, ibu, bukan dari Mekah dan Madinah saja, tapi dari jazirah Arab. Oleh karena itu pada waktu itu ada pro kontra ya. Ada pro kontra antara para ulama. Itu saat rame-rame perang Teluk itu antara Irak, Iran, dan Saudi juga ketakutan waktu itu pada tahun 90 awal ya. Sehingga
pemerintahan Saudi punya inisiatif untuk minta bantuan Amerika supaya menjaga wilayah kota suci. Yang ini disepakati oleh sebagian para ulama seperti Syekh bin Baz dan sebagian ulama yang lain, para ulama besar. Tapi dengan syarat mereka berada di sana itu ya temporal sifatnya, tidak selamanya, tidak protokol, tidak membuat base camp militer dan sebagainya. Tapi oleh sebagian ulama yang lain tidak setuju. Salman Audah, Safar Awali, yang kemudian para ulama yang tidak setuju itu ditangkap ya, di penjara. Yang itulah awal muncul fitnah ya. Awal muncul fitnah, muncul ada tokoh namanya Syekh Aman Al-Jami, tidak salah. Syekh Aman Al-Jami. Yang itu akhirnya menyikapi perbedaan ulama terkait dengan minta bantuan orang-orang kafir masuk ke Jazirah Arab itu malah berlebihan. Sehingga beliau dan para pengikutnya kemudian sampai hari ini membuat kesimpulan bahwasanya kalau orang yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah ya khawarij gitu. Sehingga menjadikan ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya taat mutlak kepada pemimpin penguasa walaupun sekuler dan sebagainya. Artinya para ulama sendiri yang berseberangan dengan para ulama seperti Syekh Safar Hawali juga mereka biasa saja. Tapi kemudian ada orang-orang yang berlebihan di situ sehingga sehingga sampai sekarang kalau orang itu tidak sesuai dengan keputusan penguasa kemudian dicap khawarij. Jadi betul-betul harus taat mutlak kepada pemimpin. Bahkan orang yang mengkritiknya dikatakan khawarij. Orang yang kemudian memberikan masukan ya disimbolkan sebagai celaan. Intinya kalau menasihati ya 4 mata sebagaimana disebutkan dalam hadis kan gitu kan. Walaupun hadis tersebut dipermasalahkan oleh para ulama. Termasuk Syekh Mukbil itu mempermasalahkan hadis tentang mengajak menggandeng seorang pemimpin dan memberikan nasihat 4 mata itu tidak sedikit para ulama yang mengatakan hadisnya bermasalah. Andai kan itu pun sahih. Anggaplah hadis itu sahih walaupun tadi kami katakan itu juga bermasalah. Kalau dikaji dari sisi ilmu hadis juga ada permasalahan di situ. Ya, andai kan itu sahih pun para ulama seperti Syekh Muhammad Al-Utsaimin sendiri mengatakan bahwasanya itu adalah salah satu cara memberikan nasihat pada penguasa itu adalah dengan cara diam-diam. Karena biasanya kalau penguasa itu tersinggung nanti takutnya madharat yang muncul. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya nasihat itu kepada siapapun, tidak hanya pada penguasa. Kalau bisa memang pelan-pelan dan sembunyi-sembunyi, tidak dilakukan secara umum. Tetapi kalau tidak memungkinkan dan kemaslahan tidak ada, maka boleh menyampaikan nasihat secara umum. Boleh-boleh saja. Makanya kita dapatkan beberapa asar dari para sahabat seperti Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit itu mengkritik Muawiyah, bahkan di mimbar-mimbar masjid, di pasar-pasar. Ya, mengkritik kekurangan Muawiyah. Sampai Muawiyah mengirim surat pada Utsman, mengingatkan kepada Ubadah bin As-Samit. Akhirnya Ubadah bin As-Samit dipanggil Utsman dan tidak dimarahi, cuma dipindah tempat saja. Apakah Ubadah bin As-Samit seorang sahabat tidak paham prinsip ini? Padahal Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis wajib as-sam'u wa ta'ah lil amir, wajib mendengar dan taat pada pemimpin. Dalam firman syatina wa makrahina, dalam keadaan senang, dalam keadaan benci harus taat. Beliau meriwayatkan hadis tersebut, tapi beliau mengkritik Muawiyah habis-habisan. Ya, kemudian juga Bilal mengkritik Umar, seorang wanita mengkritik Umar, dan contoh-contoh yang lain seperti Abu Sa'id Al-Khudri mengkritik salah seorang khalifah pada zaman Bani Umayyah. Artinya kita dalam memahami Islam bukan hanya ada dalil, tapi bagaimana kita bisa mengkompromikan seluruh dalil. Jadi tidak parsial ya Ibu. Makanya jangan sampai kita menjadi neo-murji'ah atau neo-khawarij. Neo-khawarij itu orang yang gampang mengafirkan karena semangat jihad, karena semangat apa gitu ya. Jadi jihad itu kesemangatan kita tidak kemudian menjadikan kita serampangan dalam mengafirkan. Karena bahaya sekali. Sampai saya lihat potongan video ada seorang yang mengafirkan luar biasa, mengatakan pemerintah Saudi dan rakyatnya semua kafir. Kenapa? Ada kemungkaran di sana, yaitu kuburan Nabi di dalam masjid itu kemungkaran. Dan rakyat Saudi yang sana tidak mengkritik, berarti dianggap itu dengan kemungkaran dan kesyirikan yang ada maka dikafirkan semua. Yang Muslim hanya biasa. Bapak kamu yang dulu kerja di masjid itu ya kafir kata. Naudzubillah min dzalik. Ataupun sebaliknya adalah neo-murji'ah yang mereka itu lebih dekat kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan. Makanya banyak kalangan mengatakan dinul murji'ah adalah dinul sultan.
Agama orang Murji'ah itu adalah agamanya para penguasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang kedua Nabi ada hormati para tamu dan utusan. Yang ketiga, para ulama menjelaskan yaitu pemberangkatan pasukan yang dipimpin oleh Usamah. Yang awalnya kaum muslimin menentang Abu Bakar karena Usamah masih muda, 18 tahun, ternyata itu adalah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid, anaknya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi ibu-ibu, kita baca hadis berikutnya. Hadis Ibnu Abbasin qala. Coba langsung dibaca Ibu maknanya. Hampir sama dengan hadis sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, menjelang ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba, beberapa orang lelaki berkumpul di rumah beliau. Beliau bersabda, "Kemarilah, aku akan menulis sebuah tulisan Ini atau ada panggilan dari kejaksaan ya? Oh ya, ya Ustadz, berarti break dulu. Iya. Baik. Iya, ya Ustadz. Bentar Ibu. Iya Ustadz. Umat Afwan ya. Tadi Ustadz di awal sudah bicara karena Ustadz ada panggil dari kejaksaan. Minta waktunya dulu mungkin 5-10 menit. Tapi jangan keluar dulu ya. Awalnya aku kira orang tuh Halo Ibu, Assalamualaikum. Gimana Ustadz? 30 menit lagi nih hanya ngasih tahu aja. Oh, setengah jam lagi. Oh gitu. Oh ya wes. Menyiapkan aja Al-Quran sama yang megang disumpah Ibu. Oh gitu. Oh iya Ustadz. Iya. Berarti kita selesai 30 menit lagi ya. Nanti Ya, kalau memang sudah harus selesai nggak apa-apa Ustadz. Ya baik Ibu. Ya Ustadz. Baik. Berarti diulang hadis 1060 ya Ustadz. Dibaca dulu Ibu ya. Sambil saya Diulang ya 1060 ya. Baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, menjelang ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba, beberapa orang lelaki berkumpul di rumah beliau. Beliau bersabda, "Kemarilah, aku akan menulis sebuah tulisan atau pesan kepada kalian, agar kalian tidak tersesat sepeninggalanku." Di antara mereka ada yang berkata, rasa sakit telah menguasai kesadaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kalian memiliki Al-Qur'an, maka cukuplah kitab Allah bagi kita. Orang-orang yang ada di rumah itu pun berselisih dan beradu pendapat. Di antara mereka ada yang berkata, mendekatlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menuliskan sesuatu untuk kalian agar tidak tersesat sepeninggal beliau. Dan di antara mereka ada yang menolaknya. Maka ketika terjadi banyaknya keributan dan perselisihan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pergilah kalian dariku." Ubaidullah berkata, Ibnu Abbas berkata, "Sungguh musibah besar. Tidak ada kesempatan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuliskan pesan untuk mereka karena perselisihan dan keributan mereka." Baik Ibu, sama dengan sebelumnya ya. Jadi peristiwa menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW untuk berwasiat secara tulisan.
dan itu tidak jadi karena ada perselisihan yang kuat di antara para sahabat karena melihat kondisi Nabi Muhammad SAW. Sebagian kalian mengatakan ini penting, dengan saja kertas untuk supaya Nabi mendiktekan wasiat. Sebagian kalian tidak perlu, Nabi itu sudah kepayahan. Ya, jadi Al-Quran sudah ada tengah-tengah kita, bahkan dikuatkan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan usikum. Ya, Rasulullah mengatakan saya mewasiatkan pada kalian dua hal. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya selama berpegang dengan keduanya, kitabullah dan sunnah. Kitab Allah dan sunnah. Ini yang kemudian menjadikan tidak ada sesuatu yang tertulis dari wasiat Nabi Muhammad SAW. Jadi klaim orang Syiah itu tidak benar sama sekali kalau ada wasiat khusus kepada Ali. Sedangkan peristiwa Ghadir Khum tadi sudah kita jelaskan ya Ibu. Jadi menurut mereka itu adalah wasiat Rasulullah kepada Ali untuk mengambil kepemimpinan setelah sepeninggalan beliau. Itu dibantah oleh banyak para ulama. Hadisnya sahih memang, tapi itu sama sekali tidak sebagai legitimasi ya Rasulullah kepada Ali radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan Abu Bakar itu tidak ada penunjukan khusus, hanya isyarat saja, yaitu Rasulullah SAW merintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam ketika beliau sakit. Ini isyarat. Ya, yang kuat adalah Ali menjadi pemimpin, tapi itu salah itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu disepakati oleh para sahabat, dibaiat oleh para sahabat, dan tidak ada perselisihan di antara para sahabat dalam pembaiatan beliau radhiyallahu anhu. Baik, para ummahat, kita selesaikan bab wasiat ya. Kemudian kita masuk pada bab ke-28 tentang an-nadru atau nadar. An-nadru. Jadi nadar di sini sesuatu yang sering kita dengar ya. Nadar itu adalah taklifu bima laisa biwajib. Yaitu membebani diri sendiri dengan sesuatu yang tidak wajib. Aslinya tidak wajib menjadi wajib karena nadar. Di sini Ibu-ibu. Jadi nadar adalah taklifu bima laisa biwajibin, membebani diri dengan sesuatu yang tidak wajib. Maka tidak sah bernadar dengan sesuatu yang wajib. Walaupun sebagian ulama juga mengatakan boleh bernadar dengan sesuatu yang wajib. Akhirnya yang wajib tersebut jadi kuat. Jadi semakin kuat. Salat subuh wajib. Kalau dia bernadar, saya bernadar salat subuh, berarti jadi lebih kuat. Yang harusnya orang yang meninggalkan salat subuh mendapatkan dosa. Di situ berhenti mendapatkan dosa, ancaman dosa dari Allah. Tapi kalau sudah bernadar ada plusnya. Mendapatkan ancaman dosa dan juga ada konsekuensinya, yaitu kafarat. Ada kafaratnya. Ada hukumannya. Ada dendanya. Dan denda nadar sama dengan denda orang yang mengingkari sumpahnya. Kita baca hadis-hadisnya Ibu. Hadis 1061. Hadis Ibnu Abbasin anna Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna ummi matat wa 'alaiha nadrun faqala iqdihi anha. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Sa'ad bin Ubadah meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Ibuku meninggal dunia dan ia mempunyai sebuah nazar yang belum ditunaikan." Beliau bersabda, "Laksanakanlah nazarnya." Nadar. Jadi nadar itu hitungannya hutang. Makanya orang tua yang punya nadar hendaklah ditunaikan oleh anak-anaknya. Nadar itu hutang, maka itu harus ditunaikan. Termasuk nadar orang nadar berpuasa, karena dihitung hutang. Orang meninggalkan puasa juga hutang, atau bernadar puasa itu hutang. Atau nadar yang lain, selama nadar itu tidak bermaksiat, tidak ada unsur maksiatnya, maka wajib ditunaikan. Kalau tidak bisa, maka ditunaikan oleh orang-orang yang menjadi ahli warisnya. Sebagian dalam hadis ini sangat jelas, yaitu Ubadah bin As-Samit langsung bertanya kepada Rasulullah SAW tentang nadar ibunya. Tetapi ternyata beliau belum melaksanakannya, ibunya itu, dan lebih dahulu meninggal. Kemudian Rasulullah SAW iqdihi anha, maka tunaikanlah nadar untuknya. Ini adalah jawaban Rasulullah SAW.
Kemudian yang selanjutnya adalah larangan bernadar, dan nadar tidak dapat menolak takdir sedikit pun. Kita baca ya Ibu. Hadis Ibnu Umar. Qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil nadr. Qala innahu la yaruddu syai'an wa inna ma yustakhraju minal bakhili. Ya, silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang nazar dan bersabda bahwa sesungguhnya nazar tidak dapat menolak apa-apa, tapi ia atau nazar hanya keluar dari orang yang bakhil. Ya, Ibu. Ya. Jadi di antara syariat yang ada syariat-syariat yang cukup unik. Di antaranya adalah nadar. Banyak sekali ayat-ayat atau ada beberapa ayat yang memerintahkan untuk supaya kita menunaikan nadar. Dan bahkan di surat Al-Insan itu ada pembahasan tentang nadar, dan Allah memuji orang-orang yang menunaikan nadar. Bahkan disebutkan di situ di antara ciri ahli jannah itu orang yang menunaikan nadarnya. Tapi Rasulullah SAW dalam hadis ini melarang. Ya. Nah, sini penting kita bahas Ibu-ibu, barakallahu fikum. Ini seperti apa kok dilarang tapi menunaikannya itu dipuji. Makanya para ulama mengatakan nadar adalah bagian syariat yang cukup unik. Ya, bagian syariat yang cukup unik. Artinya apa Ibu? Dilarang tapi kalau sudah terlanjur wajib ditunaikan, dan orang yang menunaikan nadar itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi aneh memang. Maka para ulama menjelaskan, jadi dalam mengkompromikan dalil-dalil yang ada, dalil tentang larangan dan dalil tentang pujian Allah terhadap orang yang menunaikan nadar di situ. Sehingga para ulama dalam usaha mereka mengkompromikan nas-nas yang ada, mereka membagi nadar dibagi menjadi dua bagian. Mereka membagi nadar menjadi dua bagian. Yang pertama adalah an-nadrul mutlaq. Pertama adalah an-nadrul mutlaq, nadar mutlaq. Sedangkan yang kedua adalah an-nadrul muqayyad. An-nadrul mutlaq. Yang kedua adalah an-nadrul muqayyad. Nadar mutlak, kemudian yang kedua adalah nadar muqayyad. Nadar mutlak artinya apa Ibu? Yaitu nadar yang tidak ada kaitannya dengan motivasi apapun. Yang penting nadar gitu saja. Saya bernadar bulan depan akan puasa Senin dan Kamis. Untuk apa? Enggak ada untuk apa-apa dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua adalah an-nadrul muqayyad, nadar muqayyad. Nadar muqayyad di sini nadar yang terkait dengan motivasi tertentu. Kalau saya bisa melewati ini semua, saya bernadar untuk melakukan ini dan ini. Kalau suami saya mendapatkan misalnya proyek ini, maka saya akan bernadar untuk melakukan ini dan itu. Kalau anak saya diterima di kampus itu misalnya, maka saya akan bernadar melakukan ini dan itu. Itu namanya an-nadru al-muqayyad. Lalu hukumnya bagaimana? Para ulama mengatakan nadar mutlak itu terpuji. Sedangkan yang tidak terpuji dan para ulama mengatakan makruh adalah nadar muqayyad itu. Nadar yang terkait dengan motivasi tertentu. Kenapa? Pertama, dalam hadis ini la yaruddu syai'a. Nadar itu sama sekali tidak bisa menolak takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Mungkin bagi orang-orang yang suka nadar, ya, dia mengatakan, ya Allah kalau anak saya lulus nanti saya pengen ini. Dia bernadar atau tidak, itu tidak bisa menolak takdir. Ya, tidak bisa menolak takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau pengen ya berdoa saja dan banyak amal soleh tanpa harus dikaitkan dengan nadar. Jadi keinginan kita itu dari duniawiyah misalnya terwujud atau tidak, namanya ibadah nggak usah hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya bulan depan pengen sedekah deh gitu. Nggak usah dikaitkan dengan apa gitu ya. Karena sedekah itu kembali kepada kita, amal soleh kembali kepada diri kita. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam bagian penghujung hadis, wa innama istakhraju bihi minal bakhil, nadar itu keluar dari orang yang bakhil. Ibadah untuk dirinya sendiri aja bakhil, hitung-hitungan sama Allah. Seakan-akan motivasinya duniawiyah. Nah, di sini perlu dicatat ya Ibu.
Jadi nadar ada nadar mutlak. Kalau nadar mutlak tidak masalah, artinya seseorang pengen maksa dirinya supaya lebih taat. Kalau nggak nadar kok nggak bisa gitu. Kan nadar bulan depan saya pengen puasa Senin Kamis misalnya. Karena kalau nggak nadar kok nggak bisa. Nah, karena dia maksa diri sendiri. Walaupun seseorang harus melihat kemampuan dirinya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kalau nadar muqayyad ini yang perlu dihindari. Jadi sama sekali dia tidak bisa mengubah takdir yang Allah sudah tetapkan. Jangan kemudian kita bayangkan, kalau sudah nadar itu pasti. Seakan-akan orang yang bernadar itu mengintimidasi Allah. Ya Allah nih kalau nggak dapat, gimana nih Allah? Ya saya nggak jadi loh sedekahnya. Terserah kata Allah. Sedekah itu kembali pada kamu sendiri, kepada manusia sendiri. Allah tidak membutuhkan. Ya, membutuhkan hamba-hambanya. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya dan tidak butuh kepada hamba-hambanya. Maka ibadah itu lakukan kita sendiri. Baik ibu-ibu. Kemudian nadar juga ada nadar ketaatan. Artinya kalau sudah terlanjur nadar, baik mutlak atau muqayyad, wajib dilaksanakan. Ya, wajib ditunaikan. Kalau tidak ada kena kafaratnya. Ada kafarat sumpah ibu. Coba saya lihat kafarat sumpah itu ada di surat Al-Maidah. Coba ibu buka Qurannya. Ayat 89 coba ibu dibuka. Al-Maidah ayat 89. Yang sudah dapat bisa dibaca maknanya. Al-Maidah ayat 89. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja untuk bersumpah. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu, demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Iya, baik ibu-ibu, itu kafarat sumpah sama dengan nazar. Nazar itu disamakan dengan sumpah. Maka itu kafaratnya bukan pilihan tapi urutannya ibu. Pertama, memberikan makan kepada orang-orang miskin sebanyak 10 orang. Atau memberikan pakaian. Ya, kalau tidak memberi makan, itu membelikan pakaian. Kalau tidak, maka membebaskan budak. Ya, membebaskan budak nggak ada. Kalau tidak bisa, baru puasa 3 hari. Jadi tidak langsung milih puasa 3 hari kalau dia mampu ngasih orang. Itu adalah sumpah bagi orang yang tidak menunaikan nadar. Baik, jadi nadar ketaatan. Baik nadar yang sifatnya mutlak atau muqayyad itu wajib ditunaikan. Ini adalah hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan mudah-mudah bernadar sesuai dengan normalnya saja, ya jangan suka bernadar karena itu memberatkan diri sendiri, karena ada konsekuensinya. Apalagi nadar muqayyad seakan-akan kita itu memaksa Allah Subhanahu wa taala, ataupun seakan-akan kita beribadah ada hitung-hitungan duniawiyahnya. Maka itu makruh. Rasulullah mengingatkan sama sekali nadar tidak bisa menolak takdir, tidak bisa mengubah ketetapan Allah, dan juga nadar itu indikasi orang yang melakukannya adalah bakhil dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, nadar sifatnya kemaksiatan wajib dihindari, tidak boleh ditunaikan. Apakah ada kafaratnya? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak ada kafaratnya, cukup istighfar aja. Ada yang mengatakan ada kafaratnya juga. Maka nadar maksiat misalnya, seorang bernadar kalau dapat gaji nanti dia akan mentraktir teman-temannya makanan haram misalnya, atau minuman haram. Na'udzubillah min dzalik, maka wajib untuk tidak ditunaikan. Apakah ada kafaratnya? Ya, banyak para ulama mengatakan tetap ada kafaratnya. Tidak boleh dilaksanakan, kemudian tidak ada kafarat. Kemudian ada juga nazar tapi nazar mubah. Nazar mubah itu ya nazar yang tidak ada perintah dan larangannya. Misalnya ibu-ibu bernazar mau jalan kaki dari Jakarta ke Bekasi atau dari Bekasi ke Semarang gitu kan. Nazar nanti kalau saya dapat ini dan itu, nazar jalan kaki atau nazar renang harian gitu ya. Maka para ulama menjelaskan ini bukan nazar, karena nazar itu dalam ibadah.
Maka barang siapa yang bernadar seperti itu ya silahkan lakukan, kalau enggak ya enggak apa-apa, melanggarnya tidak ada konsekuensinya. Baik Ibu-ibu, kita baca lagi hadis 1063. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'ti ibna Adam an-nadru bi syai'in lam yakun qudira lahu walakin yulqihi an-nadru ila al-qadari qad qudira lahu fa yastakhrijullahu bihi min al-bakhil fa yu'ti alaihi ma lam yakun yu'ti alaihi min qabl. Silakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, nazar tidak akan mengantarkan anak Adam pada sesuatu yang tidak ditakdirkan baginya. Namun, nazar akan mengantarkannya pada takdir lain yang telah ditakdirkan baginya. Allah mengeluarkan nazar dari orang yang bakhil. Dia mengantarkannya pada sesuatu yang belum ia dapatkan sebelumnya. Iya. Ya, ini penjelasan terkait dengan sebelumnya ya Ibu ya. Fa yastakhriju bima bakhil fa yu'ti alaihi ma lam yakun yu'ti alaihi min qabl. Ya, jadi sama sekali tidak bisa menolak takdir. Ya. Tidak bisa menolak nazar akan mengantarkannya pada takdir lain yang telah ditakdirkan baginya. Artinya apa itu? Dia bernadar itu juga sudah ditulis oleh Allah. Si fulan itu bernadar pada hari ini gitu kan. Ya, sudah dituliskan oleh Allah sejak dahulu. Makanya terkait dengan takdir itu kan ada 4 hal yang perlu kita pahami Ibu. Pertama adalah al-ilmu. Kita meyakini bahwasanya segala sesuatu diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu. Sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Sampai nanti seseorang itu ahli surga atau neraka Allah sudah tahu. Yang kedua al-kitabah, yaitu ditulis, semua sudah ditulis. Yang ketiga al-masyiah, semua sudah dikehendaki. Yang keempat adalah al-khalqu, semua adalah ciptaan Allah. Segala sesuatu yang ada itu adalah termasuk perbuatan hamba, itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 4 hal yang harus kita yakini ya Ibu-ibu. Jadi orang bernadar itu sudah ada, oh si fulan bernadar. Oleh karena itu, kalau dalam sebuah hadis sebutkan silaturahim bisa memanjangkan umur, itu berarti orang bersilaturahim kemudian Allah merintahkan malaikat untuk mengulur nyawanya, tidak. Karena sudah ditulis di sana bahwa si fulan itu rajin silaturahim maka umurnya panjang. Ataupun umur panjang ini juga ditafsirkan. Maksudnya adalah disebut-sebut namanya walaupun dia sudah meninggal seakan-akan masih hidup. Ya. Kemudian coba baca hadis berikutnya Ibu, silahkan dibaca. Nazar berjalan kaki ke Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat seorang tua renta dipapah oleh kedua anaknya. Beliau pun bertanya, "Mengapa orang ini?" Orang-orang menjawab, "Dia bernazar untuk berjalan kaki menuju Mekah." Beliau berkata, "Allah tidak membutuhkan penyiksaan orang ini terhadap dirinya sendiri." Maka beliau memerintahkan orang itu untuk naik kendaraannya. Iya, gitu. Berjalan kaki dari sana ke sini, ya itu mubah ya Bu. Jangan nyiksa diri. Ada seorang pemuda bernadar, kalau saya dapat si fulanah yang dicintai, mau jalan kaki dari Bekasi ke Semarang. Ngapain capek-capek. Kalau dia mau laksanakan ya nggak masalah. Tapi kalau nggak dilaksanakan nggak ada konsekuensi hukum. Yang terakhir Ibu, ini mau persiapan, karena dibaca hadis yang terakhir. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, saudariku bernazar untuk berjalan kaki ke Baitullah. Dia pun menyuruhku untuk meminta fatwa kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Aku datang meminta fatwa kepada beliau dan beliau bersabda, hendaklah ia berjalan kaki dan berkendaraan. Iya, jadi seperti itu adalah mubah, walaupun haji ibadah tapi wasilah menuju ke sana kan ya tidak ada ketentuan ada berjalan atau seperti ini. Ya, saya pengen naik motor ke Mekah mau haji dan umroh. Akhirnya nggak bisa, nggak masalah karena itu bagian daripada hal-hal yang mubah. Walaupun terkait dengan ibadah ya Ibu, tapi secara tidak langsung.
Jadi hal-hal seperti itu seperti kami katakan tadi, yaitu pembagian daripada nazar. Baik Ibu, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf saya mau siap-siap ini. Iya, Ustaz. Menyiapkan satu saksi lagi. Iya. Iyalah Ustaz, bismillah. Ya, insya Allah kita masuk bab 29. Sumpah. Putus Ustaz. Dan sumpah ya pada pekan depan ini. Iya. Ini melengkapi bab nazar. Oh, Ustaz udah keluar ya? Ustaz sudah live ya? Kayaknya kepencet live. Udah. Udah ya? Ya udah deh. Ditutup aja ya. Nah, Ya. kita tutup kafaratul majlis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dulu kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya.